Metode dakwah Sunan Gunung Jati disesuaikan dengan tradisi yang ada di masyarakat, juga menjunjung tinggi toleransi. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini saya ingin ngomongin cara dakwah Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon dan sekitarnya. Mengapa perlu dibahas sekarang? Karena dakwah Sunan Gunung Jati ini sangat menjunjung tinggi toleransi dan menghargai tradisi masyarakat setempat. Tidak gampang main bid'ah dan mengkafirkan pihak lain. Pendekatan budaya yang dilakukan oleh anggota Wali Songo ini terbukti manjur. Cara dakwah yang patut ditiru sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Yuk, kita simak strategi dan metode dakwah Sang Sunan. Sebelum ngomongin panjang lebar, saya jelasin dulu profil singkat Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448. Ayahnya, Syarif Abdullah, berasal dari Mesir dan merupakan keturunan ke-17 dari Rasulullah yang bergelar Maulana Muhammad. Sementara ibunya bernama Nyai Roro Santang, putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Dari kecil sampai remaja, Syarif Hidayatullah tinggal di Mesir. Kemudian ia balik ke Cirebon pada tahun 1470. Saat itu usia Syarif adalah 22 tahun. Kedatangan Syarif disambut gembira oleh pamannya, yang merupakan Raja Cirebon, Raden Walang Sungsang. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Sultan Cirebon, menggantikan Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang, yang memimpin Cirebon dari tahun 1447 sampai 1479. Ia bergelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purbo Panetep Panotogomo Aulia Allah Kutubit Zaman Khalifatur Rasulullah. Setelah menjabat sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati memanfaatkan posisi itu untuk syiar agama Islam. Ia memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, sehingga dakwahnya semakin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya adalah dengan membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian, Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Lalu, bagaimana cara Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di tanah Sunda? Sunan Gunung Jati adalah sosok yang menjunjung tinggi toleransi antar agama. Ia tahu masyarakat Cirebon dan sekitarnya saat itu sudah memeluk agama Hindu-Buddha. Ia pun menghargai perbedaan ajaran dan hukum yang dianut oleh masyarakat saat itu. Sunan Gunung Jati paham masyarakat Jawa memiliki budaya dan tradisi yang kuat. Oleh karena itu, ia memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal agar mudah diterima. Sunan Gunung Jati memanfaatkan berbagai kesenian untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia memasukkan 4 tingkat ibadah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat ke dalam kesenian tersebut. Dalam mengajarkan syariat, media dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati adalah wayang. Wayang disimbolkan sebagai manusia, sedangkan dalang merupakan simbol dari Tuhan.
Wayang tidak bisa hidup tanpa dalang, tidak mampu bergerak, berperan, serta dalam kehidupan tanpa campur tangan dari dalang. Dari sini, tuntunan dari sang dalang, dalam hal ini Tuhan, menjadi sangat penting. Kisah wayang menyimpulkan dua nilai kehidupan yang saling bertentangan, antara yang jahat dan yang baik, antara yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua digambarkan dalam dualisme kisah pewayangan. Misalnya, kisah Pandawa dan Kurawa, yang keduanya membawa prinsip yang jauh berbeda. Pandawa menjunjung tinggi sikap kesatria, sedangkan Kurawa dikisahkan dengan sikap-sikap tercela. Kedua sikap tersebut membuahkan hasil yang sangat jauh berbeda. Dengan nilai kebajikan yang dianut oleh Pandawa, mereka menuai keberkahan hidup dari Sang Maha Kuasa. Sedangkan Kurawa memperoleh keburukan-keburukan dari hasil perbuatannya. Semuanya tergambar jelas dalam perang Baratayuda. Dalam perang itu, Sang Kuasa seolah ingin mengisyaratkan kepada seluruh manusia bahwa nilai kasih sayang dan kebajikan akan terus ada dan abadi di bumi ini. Kemudian, untuk mengajarkan tarekat, Sunan Gunung Jati menggunakan pertunjukan barong. Tarekat dalam konsep Islam merujuk pada jalan atau metode spiritual yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui praktek tasawuf. Pertunjukan barong Cirebon dalam dakwah Islam memiliki arti sebagai media untuk menyampaikan pesan keagamaan melalui seni dan budaya lokal. Barong, terutama yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon, memiliki makna simbolik yang kuat, seperti simbol kekuasaan, penyatuan, dan kekuatan. Pertunjukan barong dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara visual dan artistik. Barong dapat diinterpretasikan sebagai simbol pengingat tentang kekuatan Allah, sifat-sifat yang baik, dan pentingnya menjaga keserasian dalam hidup. Dalam mengajarkan hakikat, Sunan Gunung Jati menggunakan kesenian tari topeng. Pada mulanya, tari topeng hanya sebagai sarana pemujaan, lalu menjadi hiburan. Namun kemudian, Sunan Gunung Jati menjadikan tari topeng sebagai sarana dakwah. Tari topeng Cirebon dibagi menjadi 5 karakter, yaitu tari topeng Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Kelana. Sunan Gunung Jati memasukkan nilai-nilai Islam pada tari topeng melalui unsur gerak, cerita, kostum, dan fungsinya. Serangkaian gerak dalam tari topeng mengandung nilai-nilai Islami. 9 gerak dalam rangkaian tari topeng adalah adek-adek, yang berarti iman Islam. Gerak pasangan dan capang mengandung arti tolong-menolong. Banting tangan berarti kerja keras. Gerak jangkungilo mengukur keinginan sesuai kemampuan. Gerak godek tidak melakukan perbuatan buruk. Gendut berarti tidak boleh rakus. Tenyut melakukan hal-hal yang disukai Allah. Nindak atau jangka selalu bertindak pada jalan Tuhan. Lalu, bagaimana untuk mengajarkan makrifat? Makrifat adalah jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai tingkat ketenangan batin
dan memahami rahasia-rahasia ilahi. Untuk mengajarkan makrifat, Sunan Gunung Jati menggunakan kesenian ronggeng. Ronggeng sebagai salah satu seni tradisi dapat memiliki nilai makrifat yang kuat. Dengan gerakan dan irama tertentu, ronggeng dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan makrifat. Misalnya, melalui simbol-simbol yang terdapat dalam gerakan, pakaian, atau lagu yang dibawakan. Soal gerakan, ronggeng seringkali melibatkan gerakan yang memiliki makna simbolis. Gerakan-gerakan tersebut dapat diartikan sebagai perayaan, rasa syukur, atau bahkan pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pakaian dan aksesoris yang digunakan dalam ronggeng juga dapat memiliki makna makrifat. Misalnya, warna-warna tertentu, hiasan, atau kain yang digunakan dapat menjadi simbol untuk mengingatkan pada keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu atau nyanyian dalam dongeng dapat berisi pesan-pesan tentang keagungan Allah, ajaran Islam, atau bahkan pesan-pesan moral yang relevan dengan makrifat. Sedangkan irama dan ritme dalam ronggeng dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berzikir dan memfokuskan diri pada Tuhan. Oleh karena itu, ronggeng jika dipadukan dengan pesan-pesan makrifat dapat menjadi sarana untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ronggeng juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral dan keagamaan, misalnya tentang kebaikan, keadilan, atau pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ronggeng dapat juga digunakan untuk mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat, sehingga dapat mendorong umat Islam untuk lebih mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Teman-teman, cara yang digunakan Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan Islam di Cirebon, Banten, dan Jawa Barat terbukti ampuh. Masyarakat yang sebelumnya memeluk agama lain bersedia menganut Islam. Melalui toleransi, menghargai tradisi, dan pendekatan budaya, Sunan Gunung Jati berhasil menjalankan dakwah dengan baik. Menurut catatan Kesultanan Cirebon, sebagaimana yang tertulis dalam Negara Kertabumi dan Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 11 bulan Masa tahun 1490 Saka atau tahun 1568 Masehi. Adapun makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, makam ini menjadi salah satu tempat ziarah bagi umat Muslim. Teman-teman, demikianlah cara dan metode Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Semoga dengan mengerti sejarah Sunan Gunung Jati, kita bisa memetik hikmah dan mengambil sisi positifnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.